Jejak dakwah Sunan Ampel di Surabaya, ternyata masih ada hingga kini. Bayangkan ini. Di tengah keramaian kota Surabaya hari ini, gedung menjulang, suara klakson kendaraan, lampu-lampu kota yang tak pernah tidur, ada sebuah tempat yang seolah menelan waktu. Begitu kaki melangkah melewati gerbang, semua suara dunia luar seketika hilang. Yang terdengar hanya desir angin, lantunan doa, dan suara burung yang hinggap di pepohonan tua. Di sanalah jejak dakwah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam di Nusantara masih berdiri kokoh. Dialah Sunan Ampel, sang guru wali Songo, sosok yang membangun pondasi penyebaran Islam di tanah Jawa, mulai dari Surabaya. Dan yang mengejutkan adalah, jejak dakwah beliau masih ada dan masih hidup hingga hari ini. Bukan sekadar peninggalan fisik, tapi nilai, ajaran, dan warisan budaya yang masih dirawat oleh masyarakat. Sebelum kita mulai cerita luar biasa ini, tekan like sebagai dukunganmu untuk perjalanan riset sejarah seperti ini. Subscribe sekarang, agar kamu tidak ketinggalan kisah sejarah Nusantara lainnya. Tuliskan di kolom komentar, Sunan Ampel, jika kamu bangga dengan sejarah Indonesia. Baik, jika sudah, mari kita mulai perjalanan ini. Bab 1. Siapakah Sunan Ampel? Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat, lahir sekitar tahun 1401 M. Ia dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur ke-22 melalui garis keturunan dari Arab ke Samudra Pasai. Ayahnya adalah Ibrahim Asmarakandi, seorang ulama dari Persia Asia Tengah yang datang ke Nusantara untuk berdakwah. Menurut beberapa catatan, Raden Rahmat datang ke Jawa pada usia sekitar 20 tahun, memenuhi undangan dari Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V. Saat itu, Majapahit mulai membuka pintu bagi ajaran Islam, bukan sebagai agama kerajaan, tetapi sebagai kepercayaan yang mulai dianut oleh sebagian masyarakat. Raden Rahmat kemudian menetap di wilayah Ampel, Surabaya. Disinilah cerita besarnya dimulai. Bab 2, Surabaya abad ke-15, tanah yang menanti harapan. Surabaya pada abad ke-15 bukanlah kota metropolitan seperti sekarang. Bayangkan, perahu-perahu dagang bercorak Cina, Arab, dan Melayu bersandar di pinggir sungai. Pasar dibuka setiap pagi dengan suara pedagang menawarkan rempah. Rumah-rumah dari kayu berjejer dengan jalan setapak dari tanah liat. Orang-orang berpakaian sederhana dengan ikat kepala dan kain lurik. Di tengah keramaian perdagangan, agama Hindu-Buddha menjadi kepercayaan mayoritas. Namun masyarakat Jawa terkenal ramah terhadap budaya baru. Mereka tidak menolak sesuatu yang datang, selama itu membawa kebaikan dan kedamaian. Sunan Ampel hadir bukan dengan kekuatan pedang. Beliau datang dengan ilmu dan keteladanan. Selangkah demi selangkah, beliau menyapa masyarakat dengan cara yang sangat Jawa. Ngeluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Berjuang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Bab 3, Strategi dakwah Sunan Ampel, bukan paksaan, tapi keteladanan. Cara dakwah Sunan Ampel sangat cerdas dan menyentuh hati. Beliau tidak memaksa siapapun masuk Islam. Yang beliau lakukan adalah memberi contoh. 1. Mengajarkan akhlak sebelum ibadah. Beliau terkenal dengan filosofi Bawani, andap asor, lan tepas lira. Artinya rendah hati, berbudi pekerti, dan menghormati sesama. 2. Pendekatan sosial. Beliau membantu masyarakat. Memberikan pengobatan. Memberi nasihat. Membantu orang yang kesulitan ekonomi. Dalam budaya Jawa, orang yang baik akan dihormati. Dan karena beliau begitu dekat dengan rakyat, masyarakat menjalani ajarannya tanpa paksaan. 3. Menghormati budaya lokal. Sunan Ampel tidak merusak tradisi Jawa. Beliau merangkul, lalu mengarahkan tradisi agar sesuai dengan nilai Islam. Contoh, upacara sedekah bumi, tahlilan, hingga tradisi selamatan, banyak yang dipengaruhi oleh pendekatan dakwah beliau. Bab 4. Mendirikan pusat dakwah, Masjid Ampel. Sekitar tahun 1421 M, Sunan Ampel membangun sebuah tempat ibadah di Kampung Arab, Surabaya. Nama tempat itu Masjid Ampel. Masjid ini menjadi pusat dakwah, pendidikan Islam, dan rujukan bagi para pelajar dari berbagai daerah. Hingga kini, masjid tersebut masih berdiri. Bukan hanya bangunan tua, tapi pusat aktivitas keagamaan masyarakat Surabaya. Di masjid inilah Sunan Ampel mengajar ribuan murid. Bab 5, Pondok pesantren pertama di Jawa.
Dari masjid itu, lahirlah sistem pendidikan yang kelak menjadi bagian penting dalam budaya Indonesia. Pondok pesantren. Ya. Sunan Ampel adalah orang yang memulai sistem pendidikan pesantren di Pulau Jawa. Metode pengajarannya sederhana, tapi sangat efektif. Beliau mengajar di masjid. Para santri tinggal di rumah-rumah warga di sekitarnya. Santri diajari Al-Quran, akhlak, tata krama, diplomasi, dan kepemimpinan. Tujuan Sunan Ampel bukan hanya melahirkan orang-orang yang sholat. Beliau ingin melahirkan pemimpin yang berakhlak. Bab 6. Anak didiknya menjadi tokoh besar. Salah satu bukti keberhasilan Sunan Ampel adalah murid-muridnya. Beberapa murid beliau kelak menjadi wali songo. Sunan Giri, Raden Paku Ainul Yakin, pendiri kerajaan Islam Giri. Sunan Bonang, Mahdum Ibrahim, penyebar Islam di Jawa Tengah dan pencipta tembang-tembang dakwah. Bahkan keponakan beliau, Raden Patah, kelak menjadi Sultan Demak, raja pertama di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Artinya, dakwah Sunan Ampel bukan hanya menyebarkan agama. Beliau membangun peradaban. Bab 7. Filosofi, Molimo, yang terkena sampai sekarang. Salah satu ajaran Sunan Ampel adalah Molimo, yang artinya, jauhilah semua, berikut. 1. Madon zina. 2. Main judi. 3. Maling mencuri. 4. Madat narkoba candu. 5. Minum mabuk minuman keras. Sederhana? Iya. Tapi ajaran ini bertahan ratusan tahun dan masih diajarkan di pesantren hingga kini. Bab 8. Masjid Ampel hari ini, jejak yang masih hidup. Jika kamu berkunjung ke Masjid Ampel hari ini, kamu akan menemukan pintu gerbang besar bertuliskan huruf Arab dan Jawa. Arsitektur masjid yang masih mempertahankan nuansa klasik. Menara tua yang menjadi ikon. Lorong-lorong bazar yang dipenuhi penjual kurma, parfum, sajadah, dan kitab. Suasananya terasa seperti berada di Timur Tengah. Ketika berjalan menuju masjid, kamu akan melewati pedagang makanan khas Arab, penjual tasbih dan air zam-zam, toko-toko peci dan jubah. Dan di tengah keramaian itu, ada satu titik yang membuat banyak pengunjung menahan napas. Sebuah bangunan kecil yang selalu dikelilingi doa. Makam Sunan Ampel. Orang datang bukan untuk meminta-minta, tapi untuk mengirim doa. Mereka datang untuk mengingat sosok yang telah membawa cahaya ke tanah Jawa. Bab 9. Warisan terbesarnya bukan bangunan, tapi peradaban. Warisan terbesar Sunan Ampel bukan Masjid Ampel. Bukan pula makamnya yang ramai diziarahi. Warisan terbesar beliau adalah 1. Sistem pendidikan pesantren. 2. Penyebaran Islam melalui budaya. 3. Murid-murid yang menjadi pemimpin bangsa. Tanpa Sunan Ampel, mungkin Indonesia tidak akan menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Penutup dan kesimpulan pelajaran untuk kita hari ini. Dari kisah Sunan Ampel, kita belajar. Dakwah tidak perlu marah-marah. Mengubah orang bukan dengan paksaan, tetapi keteladanan. Pendidikan adalah fondasi perubahan peradaban. Beliau membangun umat dari hati. Kisah ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah perjalanan tentang kesabaran, kebijaksanaan, kebaikan yang mengubah Nusantara. Hingga hari ini, setiap langkah di Masjid Ampel adalah jejak beliau. Dan setiap doa yang terucap di sana adalah bukti bahwa kebaikan akan selalu hidup, bahkan setelah sang pemiliknya tiada. Jika kamu merasa cerita ini berharga, bantu channel ini berkembang. Tekan tombol like. Tinggalkan komentar. Bangga dengan Wali Songo. Share video ini agar lebih banyak orang tahu sejarah Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita sejarah Nusantara lainnya.